Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma waj'alani minas solihin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika laka labaik. Innal hamda wa nikmata laka wal mulk la syarika lak. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita sampai di pertemuan terakhir, pertemuan keempat Sekolah Umroh Ababil 1. Mudah-mudahan di setiap pertemuan Bapak Ibu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian bisa mengantarkan Bapak Ibu sekalian untuk bisa berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh, dan syukur-syukur kalau Allah undang kita untuk bisa berangkat ibadah haji. Karena ibadah umroh ini adalah ibadah yang spesial, ibadah yang kita rindukan karena kita sejak kecil sudah dapat, ya, dapat informasi mengenai Ka'bah, dapat informasi mengenai kiblat, dimanapun kita berada ketemu dengan simbol-simbol Ka'bah. Di sajadah ada, di masjid ada, ya, dan di mana-mana ada. Sehingga ketika kita dewasa, ya sudah selayaknya kita rindu untuk bisa sampai ke Baitullah. Di malam yang pertama pertemuan pertama sudah membahas tentang cinta pada Allah Subhanahu wa taala, pada Rasulullah SAW, kemudian dengan kepada tanah suci. Di pertemuan kedua kita sudah membahas pembahasan umroh secara spiritual, dan di pertemuan ketiga kemarin kita membahas tata caranya umroh yang mulai dari rukunnya, mulai dari syaratnya, kemudian doa-doanya, dan lain sebagainya. Nah, di pertemuan keempat ini, kita membahas tentang merajut kerinduan dan merealisasikan niat. Nah, ini menjadi materi kita yang terakhir di sekolah umroh. Mudah-mudahan menjadi pengantar Bapak Ibu semua untuk mantap, ya, untuk bisa menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala agar kita segera datang menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan pertama ketika kita ngomongin merajut kerinduan adalah, buat Anda yang merindukan Baitullah, pertanyaan pertama ini wajib harus kita jawab. Karena kalau kita berhasil menjawab ini dengan tepat, maka kita insya Allah segera berangkat. Pertanyaannya adalah, apakah Anda yakin masih hidup tahun depan? Itu pertanyaannya. Apakah Anda masih yakin, ya, hidup tahun depan? Bisa dijawab di kolom komentar. Apakah Anda yakin, ya, masih hidup tahun depan? Jangankan tahun depan, ya, bahkan minggu depan pun seperti apa? Apakah kita masih yakin masih hidup tahun depan? Apakah kita masih yakin kita masih hidup minggu depan? Bisa dijawab dulu di kolom komentar. Kalau saya pribadi menjawab pertanyaan ini, tentu saya tidak yakin. Karena saya tidak yakin, maka kerinduan kepada Baitullah harus kita tunaikan. Kalau tidak kita tunaikan, ya, maka kita tidak mendapatkan pahalanya gitu. Dan menunaikan kerinduan pada Baitullah itu sederhana, yaitu dengan niat. Nah, gitu. Niatnya seperti apa nanti akan kita bahas lebih dalam. Nah, sekarang Anda boleh menjawab, ya, apakah Anda yakin masih hidup tahun depan? Saya rasa semua orang yang soleh, ya, insya Allah jawabannya adalah tidak yakin. Kenapa? Karena kita tidak tahu sampai kapan umur kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya teman yang mungkin tadi pagi, ya, masih sehat, masih nyapa kita, bisa jadi sore harinya ada kabar innalillahi wa inna ilaihi rojiun.
Begitu juga dengan hal-hal yang lain gitu. Kita misalnya punya teman yang sudah sakit parah, ternyata sorenya sembuh gitu. Kita tidak pernah tahu tentang takdir. Maka sudah sepantasnya kita merajut kerinduan kita pada Baitullah ini. Dan kita harus tahu bahwasannya kelak ketika kita sudah di hari kiamat ya, tidak akan bergeser. Ini ada hadis riwayat Tirmizi ya. Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat perkara. Ya. Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang empat perkara. Yang pertama adalah tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Maka buat kita yang merindukan Baitullah, mudah-mudahan umur kita ini kita habiskan untuk memperjuangkan agar diri kita bisa hadir di Baitullah. Karena ketika nanti kita ditanya sama Allah, maka kita bisa menjawab, umur saya ya Allah, saya habiskan untuk memperjuangkan ibadah ke Baitullah. Meskipun seandainya kalaupun kita tidak sampai ke sana, tapi umur kita telah kita habiskan untuk memperjuangkan ibadah ini. Dan yang kedua, tentang ilmunya, untuk apa ia amalkan. Kita akan ditanya tentang ilmu kita. Anda peserta sekolah umroh, Anda akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ilmu-ilmu Anda di sekolah umroh sudah Anda pakai dengan benar? Apakah Anda sudah praktekkan dan kemudian Anda sudah mendatangi Baitullah, itu nanti akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa ilmu ya yang Anda dapatkan? Apakah sudah Anda amalkan? Yang ketiga, tentang harta kita. Tentang harta ini menarik karena Allah akan mempertanyakan dua hal. Yang pertama adalah dari mana ia memperoleh harta dan kemana ia belanjakan. Jadi ketika nanti kita di akhirat, kita sama-sama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Mas Septian, Mas Septian dapat harta dari mana dan untuk apa? Itu nanti akan Allah pertanyakan. Ya, buku Nawaroh dapat harta dari mana dan untuk apa? Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu Sri Untari pun demikian. Akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, dapat harta dari mana dan untuk apa? Kalau kita membelanjakan harta kita habis untuk misalnya kebutuhan kita umroh, maka kita akan ringan menjawabnya. Ya Allah, harta hamba ini susah payah mendapatkannya dengan cara yang halal dan saya gunakan untuk ibadah kepadamu ya Allah. Maka akan ringan cara kita menjawab. Dan kemudian yang terakhir, tentang tubuhnya, untuk apa ia gunakan. Ketika kita suka bertolabul ilmi, maka kita bisa menjawab pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tubuhku aku gunakan untuk thalabul ilmi, tubuhku aku gunakan untuk sa'i, tubuhku aku gunakan untuk tawaf dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ketika kelak di akhirat, ketika kita ditanya tentang empat perkara ini, kita bisa menjawab. Yang pertama adalah kita akan ditanya umur kita, untuk apa kita habiskan. Mudah-mudahan kita bisa menjawab untuk memperjuangkan berangkat ibadah ke Baitullah ya Allah. Yang kedua adalah tentang ilmu, untuk apa ia amalkan. Mudah-mudahan kita bisa menjawab, ya Allah, hamba sudah belajar di sekolah umroh, kemudian hamba mempraktekkannya dan hamba bersujud di depan Ka'bah ya Allah. Kok nggak ada yang amin ya? Amin dong. Ini saya doakan panjenengan. Yang ketiga, mudah-mudahan ketika kita ditanya tentang harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa menjawab, ya Allah, hamba ini bersusah payah mencari harta dan hamba habiskan untuk beribadah ke Baitullah. Dan yang keempat, mudah-mudahan kita bisa menjawab, ya Allah, tubuh hamba ini, ya Allah, hamba gunakan untuk jalan tawaf, jalan sa'i. Mudah-mudahan kita bisa menjawab itu. Nah, kemudian untuk merajut kerinduan ini, kita harus ngerti bahwasanya di kehidupan ini kita ada 5 perkara sebelum 5 perkara. Ya, kita ada 5 perkara sebelum 5 perkara. Maka untuk kita berangkat ke Baitullah itu perlu segera. Kenapa? Karena kita punya 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama adalah hidupmu sebelum matimu. Karena ketika kita sudah mati, kita tidak bisa melaksanakan ibadah. Ibadah kita sudah di stop ketika kita sudah mati. Maka ketika kita hidup, maka kita mari habiskan hidup kita untuk berjuang. Kita habiskan untuk ibadah, kita habiskan untuk hal-hal yang baik.
Kemudian kita akan ditanya juga, ya kita ada kenikmatan sehatmu sebelum sakitmu. Maka bagi kita yang masih muda, ya, yang kita masih punya tenaga ini, ayo kita segera berangkat. Kenapa? Karena sehat kita ini ada masanya. Buat Anda yang sudah menginjak 50 tahun, sudah menginjak 60 tahun, ayo sebelum 70 tahun. Karena nanti ketika sudah 70 tahun, sehatnya makin berkurang. Kakinya makin linu-linu. Gitu. Kemudian senggangmu sebelum sibukmu. Buat kita yang hari ini punya waktu senggang, mari kita segera berangkat. Yang belum punya anak segera berangkat. Gitu ya. Yang anaknya masih kecil juga segera berangkat. Sebelum biaya sekolah makin tinggi. Yang anaknya gede juga segera berangkat gitu. Sebelum nanti ada cucu gitu. Jadi kita harus punya seribu dorongan ya untuk memahami bahwa kita punya waktu senggang ini sebelum nanti makin sibuk. Kemudian waktu mudamu sebelum tuamu. Nah ini bagi kita-kita yang masih di bawah 40 tahun, di bawah 50 tahun, kita ini ayo gitu kita berangkat. Dan ada waktu kayamu sebelum miskin. Maka kalau kita paham tentang 5 perkara ini, maka kita pasti akan merajut kerinduan dengan segera. Karena kalau nggak gitu, nanti kalau kita mati kita nyesel. Kalau kita sudah sakit kita juga nyesel. Kalau kita sudah sibuk nggak ada waktu juga nyesel. Kalau nanti kita sudah tua, kita nggak bisa maksimal ibadah juga nyesel. Ya. Kemudian kalau nanti Allah ambil harta kita, kemudian kita nggak bisa gerak apa-apa, kita juga akan nyesel. Oleh sebab itu kita perlu benar-benar merealisasikan niat kita. Bahwa kita itu ketika umroh itu tidak pernah kehabisan harta. Karena kalau kita umroh, kita hanya memindahkan harta kita yang ada di rekening kita, ya yang ada di rekening dunia, pindah menjadi harta kita di rekening akhirat. Dan Allah kembalikan lagi berlipat-lipat untuk uang yang ada di rekening dunia kita. Masya Allah. Maka kita perlu merealisasikan niat. Kenapa? Karena kita ini tamu kehormatan. Tamu kehormatan itu namanya berarti kita, ya kita nggak perlu repot. Ya saat kaki kita melangkah, langit langsung bersaksi. Seluruh penduduk langit akan bersaksi pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah itulah hamba-hambamu yang rindu pulang. Ketika kita sudah di depan Ka'bah, ya saya jamin buat Bapak Ibu, kalau pertama kali lihat Ka'bah nanti pasti nangis. Saya pertama kali lihat Ka'bah nangis. Ya, 2 kali nangis, 3 kali nangis, 4 kali masih nangis. Kenapa? Karena Ka'bah ini punya energi yang luar biasa, yang kalau kita pandang dengan rasa cinta pada Allah, rasa cinta pada Rasulullah, rasa cinta pada tanah suci, pasti kita nangis. Kenapa? Karena kita paham saat kita berada di depan Ka'bah, para penduduk langit itu sedang bersaksi pada kita. Ya Allah, itu loh hambamu yang sudah lama rindu buat pulang. Kemudian buat bapak-bapak saat kita memakai ihram, ya para malaikat berbaris dari kanan dan kiri menyambut kita dengan zikir dan doa. Masya Allah. Jadi buat kita, maka kita luruskan niat. Bagaimana caranya niat adalah minimal dengan Anda berakad dengan teman-teman yang mengajak Anda. Kalau Anda diajak sama Bu Jenny, ya Anda bisa berakad dengan berakadnya bebas gitu. Kalau Anda punya punya rezeki 1.500.000, Anda bisa ambil kopernya. Kalau misalnya Anda punya 100.000, ya Anda berakad 100.000 buat menabung. Kalau Anda sudah berakad, artinya sudah niat. Kalau seandainya Anda sudah niat, kemudian besok Anda meninggal, maka Anda sudah dicatat ya menjalankan ibadah itu secara sempurna. Walaupun belum menjalankan ibadahnya. Kenapa? Karena sudah niat. Bukti niat adalah dengan berakad. Gitu. Nah, malam hari ini saya akan membagikan caranya biar panjenengan bisa berangkat umroh dengan cara ajaib. Mau atau enggak? Malam hari ini karena malam terakhir saya akan bagikan cara Anda yang mungkin hari ini masih sedikit rezekinya, mungkin masih kurang buat bayarnya. Malam hari ini saya mau share caranya agar Anda bisa berangkat dengan cara ajaib. Mau atau mau banget? Kalau mau tulis dulu di kolom komentar. Jadi rugi banget kalau sampai
teman-teman itu tidak mengikuti pertemuan keempat. Karena pertemuan keempat itu saya menjelaskan cara yang sangat ajaib. Dan saya juga sudah mempraktekannya. Dan kenapa saya sharing? Karena saya merasakan sendiri bahwa ketika mempraktekannya benar-benar Allah beri. Gitu. Nanti Anda akan menyadari ada satu hal yang ternyata selama hidup ya kita ini belum menjalani dengan benar gitu. Nanti akan saya bahas. Oke, saya cek dulu di kolom komentar ya. Mau banget, sangat mau banget. Cara yang sangat ajaib. Oke, siap. Saya share ya. Cara itu sudah pernah Anda ketahui. Sayangnya mungkin prakteknya yang masih salah. Dan malam hari ini akan saya pandu cara praktek yang benar. Ya. Caranya adalah untuk mendapatkan keajaiban adalah kita pakai ayat ini dari ayat Al-Baqarah 153. Ayatnya sudah sering Anda dengar, tapi mungkin penjelasannya sedikit berbeda. Saya akan berikan penjelasan yang detail yang saya dapatkan dari guru saya, kemudian saya praktekkan dan saya dapat keajaibannya. Bahwa kalau kita pengen berangkat umroh, kita itu butuh pertolongannya Allah. Ini perlu jangan catat ya. Kalau kita pengen berangkat umroh, kita butuh pertolongannya Allah. Itu yang perlu kita catat. Nah, kalau kita butuh pertolongannya Allah, kita harus tahu bagaimana cara Allah menolong kita. Saya ulangi ya. Kita umroh itu butuh pertolongannya Allah. Maka kalau kita butuh pertolongannya Allah, kita harus tahu bagaimana prosesnya Allah menolong kita. Ya, prosesnya Allah menolong manusia adalah dengan ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bisobri wassalat. Innallaha ma'as-sabirin. Ini jenengan sudah sering banget tahu dalilnya. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Mulai jangan. Saya tanya sekarang ke panjenengan. Ya, untuk mendapatkan pertolongan Allah, kita itu perlu syarat. Nah, syaratnya itu tadi saya baca. Saya mau tanya ke jenengan. Ya, syaratnya berarti apa? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wassalat. Innallaha ma'as-sabirin. Berarti apa syaratnya biar kita ditolong sama Allah Subhanahu wa taala? Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sekarang saya mau tanya, berarti kalau kita mau ditolong sama Allah, kita harus apa? Ya, bisa ditulis di kolom komentar. Kalau kita mau tiba-tiba dapat hadiah keajaiban, tiba-tiba ada uang, ya tiba-tiba ada yang nolong, tiba-tiba ada yang ngasih, tiba-tiba ada yang beri, berarti kita harus apa? Sabar dan sholat. Salah Pak Ira. Bu Sri Utari harus sabar. Salah. Nomor satu bukan sabar. Minta petunjuk. Salah. Nah ini. Ayatnya sangat jelas. Niat salah. Saya ulangi ya. Saya ulangi. Nomor satu harus jelas, harus benar dulu. Salah bukan berdoa. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, Bu Sri Untari benar. Syarat pertama harus beriman. Ini loh syaratnya. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita mau ditolong sama Allah, nomor satu kita harus beriman. Nah gitu. Kalau kita ngaku sudah beriman, ya, tapi belum ditolong berarti kita belum beriman. Jadi outputnya gampang. Kalau kita ditolong, misalnya kita minta umroh nih. Kalau kita nanti beneran berangkat umroh, berarti kita ditolong. Nah, kalau ditolong berarti kita memenuhi syarat bahwa kita ini orang yang beriman. Itu nomor satu. Tapi beriman aja apakah cukup? Jawabannya enggak. Beriman aja enggak cukup. Syaratnya ada tiga. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri
sholat. Berarti syarat nomor 2 sama nomor 3 apa? Nomor 1 adalah beriman, nomor 2 adalah apa dan apa? Nomor 2 dan 3. Tulis di kolom komentar. Ini akan saya jelaskan dengan yang segamblang-gamblangnya. Pokoknya setelah materi ini, kalau sampai jenengan nggak berangkat, berarti coba cek, berarti imannya salah, sabarnya salah, sholatnya salah. Kenapa? Karena janjinya Allah, mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Oke, kita akan kupas satu persatu. Iman kita udah benar atau belum? Sabar kita udah benar atau belum? Sholat kita udah benar atau belum? Sekarang saya ngomongin iman dulu. Saya mau tanya ke Bapak Ibu semua. Beriman itu apa? Ayo, coba. Beriman adalah, kalau ini tuntas, berangkat jenengan. Yakin saya. Beriman itu apa? Sekarang kita bahas dulu beriman. Percaya. Oke, ada lagi. Beriman itu apa? Percaya pada Allah. Oke, ada lagi. Yakin. Oke, ada lagi. Selain percaya dan yakin. Good. Nah, Bu Jenny benar jawabannya. Beriman itu adalah ketika disebut asma Allah bergetar hatinya. Sekarang pertanyaannya, ketika Anda ditawari umroh, itu kan disebut asmanya Allah. Itu kan disebut perintahnya Allah. Itu kan disebut ibadah pada Allah. Pertanyaannya, Anda takut bayarnya atau bergetar hati Anda, ya ya Allah, saya mau ya Allah. Pertanyaannya itu dulu. Kalau hati Anda bergetar, iya ya Allah, saya mau, pasti berangkat. Tapi kalau hati Anda ternyata uang dari mana? Kalau ternyata di hati Anda bayar sekolahan aja belum. Ya. Kalau di hati Anda ternyata hutang masih belum. Tutup aja. Nggak akan berangkat pasti. Kenapa? Imannya sama. Tapi kalau Mbak mau nggak umroh? Mau. Bismillah. Berarti itu hatinya ada getaran yang connect dengan Baitullah. Gitu. Tapi kalau ngepir, ngelihat isi rekening, wis seberapa banyak uang di rekening Anda nggak akan berangkat. Kenapa? Karena nggak ada ciri imannya sudah salah. Gitu. Nah, kemudian sabar itu apa dan sholat itu apa itu kan kita akan bahas lebih dalam. Nih, mendapat pertolongan Allah itu ya wajib dengan iman, sabar, sholat. Wajib. Kenapa wajib? Karena ada dalilnya, karena ada ayatnya di Al-Baqarah 153. Ya, kita harus minta Allah untuk syaratnya adalah iman, sabar, sholat. Sekarang pertanyaannya nih, bulan depan jadwal kita berangkat umroh tanggal 16 Agustus bulan depan nih. Pertanyaannya, Anda beriman berangkat atau Anda mempertanyakan? Gitu. Mempertanyakan itu banyak hal. Antara mempertanyakan uangnya, antara mempertanyakan bisa atau enggaknya, antara mempertanyakan lain-lainnya. Gitu. Pertanyaannya itu. Ini Anda harus jujur nih. Kalau Anda nggak jujur, nggak selesai. Kalau Anda nggak jujur, berat. Tapi kalau jujur nanti bisa diistighfari, kemudian ditata ulang. Mumpung masih ada waktu kurang lebih 1 bulan 3 hari. Ini masih panjang nih harinya. 1 bulan itu masih panjang. Saya membenerin ini itu seminggu. Jadi praktek sebulan salah. Terus laporan ke guru saya salah. Ngulangi terus. Seminggu terakhir doang bener. Berangkat ternyata. Gitu. Sekarang saya tanya nih. Bulan depan jadwal berangkat umroh kita 16 Agustus. Pertanyaan Anda beriman, Bismillah berangkat. Atau Anda masih tanya-tanya nih. Kalau masih tanya-tanya, harus jujur. Nanti kita istighfar bareng. Biar apa? Biar nata ulang niat kita. Karena niat itu ada namanya tahdidun niat, ada tajdidun niat. Ada memperbaiki niat, ada yang memperbarui niat. Gitu. Itu pertanyaannya. Bisa dijawab di kolom komentar. Ya.
Nah itu good Mbak Ira. Bismillah berangkat. Bismillah berangkat. Nah itu namanya iman. Sekarang rasain, coba coba pegang dadanya, rasain geter atau enggak gitu. Terus rasain bulu kuduk di belakang leher nih, merinding atau enggak. Kalau bulu kuduk jenengan merinding, kalau dada jenengan itu getar, itu berarti iman Anda lagi aktif sekarang. Kalau lagi aktif sekarang, saatnya minta sama Allah. Langsung batin, iya ya Allah, bismillah ya Allah, yakin ya Allah gitu. Dan minta sama Allah biar keyakinan kita ini terus ada sampai berangkat gitu. Jangan sampai hamin satu, walaupun 1 jam, walaupun 1 detik ke cancel, jangan sampai. Ya, kita nggak boleh goyang walaupun isi rekening kita habis gitu. Nggak boleh goyang. Kemudian jadwalnya semakin dekat nih. Kita sudah Juli tanggal 13, kurang 1 bulan 3 hari lagi kita berangkat. Pertanyaannya, Anda ada perasaan tergesa-gesa, pengen cepet-cepet atau sabar? Ini ujiannya di sini. Ada perasaan, aduh gurung bayar, aduh belum ini, aduh belum itu. Ada perasaan itu, atau tetap santai, tetap sabar. Anda harus cek ke dalam diri Anda. Kalau Anda ada perasaan pengen cepet-cepet, nah itu perlu dikoreksi. Kenapa? Karena nanti nggak ditolong sama Allah. Karena Allah akan menolong cuma dengan iman, yang kedua dengan sabar. Ciri-cirinya sabar itu apa? Ciri-cirinya sabar adalah kita menunggu tanpa bertanya gitu. Tanpa kapan ya Allah, tanpa bisa nggak ya Allah, tanpa gitu. Namanya sabar ya sudah diem aja. Kayak gini misalnya. Ketika kita kerja di kantor, kemudian ketika HRD bilang, ya HRD bilang, Mas Septian, gajiannya tanggal 1 bulan depan. Dan sekarang tanggal 1. Sekarang tanggal 1 HRD bilang, Mas Septian gajiannya tanggal 1 bulan depan. Mas Septian kerja dulu, tanggal 1 bulan depan, Mas Septian bakal gajian. Nah, kemudian saya baru kerja 1 hari nih. Tanggal 1 baru kerja 1 hari. Kemudian sore sebelum pulang saya tanya ke HRD. HRD, bener kan? Bulan depan tanggal 1 saya gajian. Kemudian HRD jawab, bener Mas Septian. Oke, saya udah kerja hari ini, saya pulang. Assalamualaikum. Besoknya saya kerja lagi, hari kedua. Kemudian saya tanya ke HRD. HRD bener loh ya, tanggal 1, ya tanggal 1 saya gajian. HRD-nya jawab, iya Mas Septian. Kemudian besoknya saya kerja tanggal 3. Tanggal 3 itu saya tanya lagi ke HRD. HRD, bener loh ya, jangan bohong loh ya. Tanggal 1 bulan depan saya gajian. Pertanyaan saya, kira-kira HRD-nya seneng nggak dengan pertanyaan saya yang kayak gitu? Yang saya tanya setiap kali, bener loh ya tanggal 1 gajian. Bener loh ya tanggal 1 gajian. Enggak. Artinya, kalau kita sudah yakin kalau tanggal 1 gajian, nggak usah tanya lagi. Kalau nggak usah tanya, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan sholat. Gitu. Jadi ciri-ciri orang sabar adalah sholat. Gitu. Maka semakin dekat dengan keberangkatan, kita itu jangan pusing nyari solusi. Tapi kita perlu sibuk sholat. Sholat apa mas? Nomor 1, sholat tobat. Kalau kita tidak pernah sholat tobat, makin deket gini sholat tobat harus digeber. Sehari ya minimal 8 rakaat, sehari 10 rakaat. Gitu. Misalnya ya pagi, ya subuh kita lebih pagi. Gitu ya. Habis tahajud, kemudian sholat tobat. Terserah misalnya 2 rakaat atau 4 rakaat. Kemudian duha. Habis sholat duha, ya tambahin lagi 2 rakaat sholat tobat. Nanti habis qobliyah kalau bisa tambahin lagi sholat tobat. Terus. Kenapa? Karena kita mau ditolong sama Allah. Kalau kita pusing nyari solusi, yakin saya, tumbang kita.
Kenapa? Karena pasti solusi yang kita pikirkan adalah uangnya. Benar atau salah? Coba. Solusi yang selalu dipikir sama otak adalah uangnya. Benar atau salah? Statement saya. Maka semakin Anda mencari uangnya, semakin Anda pusing. Semakin Anda pusing, akhirnya Anda tidak bersyukur. Kalau Anda tidak bersyukur, akhirnya jadi orang kufur. Kalau jadi orang kufur, akhirnya tidak ditolong sama Allah. Ya Allah, kok gajiku kok sama ini ya? Gajiku kok segini ya? Kok tabunganku belum ya gitu. Akhirnya yang belum ada yang akhirnya kita bahas. Kalau yang belum ada yang kita bahas, akhirnya kita kufur nikmat. Akhirnya nggak ditolong sama Allah. Makanya semakin deket gini bukan nyari solusi. Apa yang kita lakukan? Sholat. Gitu. Sekarang pertanyaannya adalah, selama ini, sebelum tahu materi ini, Anda sibuk cari solusi atau Anda sibuk sholat? Sebelum tahu materi ini, harus jujur. Sebelum tahu materi ini, Anda sibuk cari solusi atau sholat? Gitu. Ya, harus jujur nih. Nah, pertanyaannya, Anda tahu nggak tentang masa depan? Anda tahu nggak tentang masa depan? Anda tahu nggak apa yang terjadi besok? Gitu. Jawabannya itu, Anda tahu nggak? Sudah tahu nggak tahu, nyari solusi. Loh. Aneh tuh. Ya. Sepanjang Nabi hidup, solusi yang ada di Nabi, pertanyaan saya, Nabi nyari solusi atau solusinya dikirim sama Allah? Pertanyaan saya, sepanjang Nabi hidup, Nabi cari solusi atau solusinya dikirim oleh Allah? Pertanyaan saya itu. Anda bisa cek ngaji dimanapun, siroh apapun, yang ada adalah solusi itu dikirim sama Allah. Jadi saya cerita ya, saya umroh Ramadan, seminggu saya mempraktekkan iman, sabar, sholat dengan benar. Solusinya dikirim sama Allah. Ya, saya berangkat kemarin itu dibayari orang. Setelah saya pulang, orangnya sulit tak temuin. Orangnya benar-benar jaga perasaan, jaga hati biar ikhlas. Kalau saya temuin, beliau takut goyang. Sehingga mau saya temuin, beliau nggak mau ketemu sampai hari ini. Mesti cari alasan agar tidak ketemu sama saya. Solusinya dikirim sama Allah. Saya waktu itu tiba-tiba ada pikiran, ya tiba-tiba duduk habis sholat subuh ada pikiran buat jual tanah. Untuk membuktikan perasaan cinta saya pada Allah. Kemudian saya ambil sertifikat tanah, kemudian saya bilang ke Allah, ya Allah, saya ikhlaskan harta saya berupa tanah ini untuk berangkat ke rumahmu. Kemudian saya jual. Saya tawarkan ke teman-teman saya yang punya uang. Kemudian ada satu teman saya yang punya uang telepon. Mas, beneran mau berangkat? Bener, Pak. Terus beliau bilang, Mas, aku nggak butuh tanah. Tapi kalau mau berangkat tak bayarin. Masya Allah ya. Solusi kepikiran jual tanah itu setelah sholat. Kemudian saya ikhtiar gara-gara dapat solusi tadi. Ketika saya ikhtiari ternyata tanahnya nggak kejual. Kemudian saya diberangkatkan sama teman saya itu gratis. Gitu. Itu yang disebut dengan solusi dikirim ketika kita sudah selesai bab iman, bab sabar, bab sholat. Gitu. Maka jenengan nggak perlu nyari solusi. Stop nyari solusi. Ya, tunggu Allah kirim solusi. Tapi nunggunya harus benar. Nunggunya harus iman, sabar, sholat. Nggak boleh nunggu ngelamun. Nggak boleh nunggu diem-diem, nggak boleh. Gitu. Nunggunya harus iman, sabar, sholat. Nanti ini jelas banget dalilnya habis gini. Tak kasih dalil yang sangat jelas ciri-ciri Anda sudah iman, Anda sudah sabar, Anda sudah sholat atau belum. Habis gini. Jadi gini kesimpulannya. Kalau Anda mempertanyakan, ingin cepat selesai, mikir solusi sampai puyeng, Anda itu ikut metodenya siapa?
Metodenya diri sendiri atau metodenya Allah? Kalau Anda ingin hidup bahagia, mestinya pakai metode diri sendiri atau metodenya Allah? Tanya saya itu. Kalau Anda mau bahagia, Anda pakai metode diri sendiri atau metodenya Allah? Kalau Anda ingin ke Baitullah, mestinya pakai metode diri sendiri atau metodenya Allah? Pertanyaannya, selama ini memperjuangkan Baitullah, sudah pakai metodenya Allah atau belum? Selama ini. Memperjuangkan ke Baitullah nih loh. Udah benar pakai metodenya Allah atau belum? Kebanyakan orang belum. Gitu. Ya, kebanyakan orang belum. Nah, banyak orang juga bilang, aku sudah sholat mas, gitu. Aku udah sholat. Yakin dah, gitu. Jadi ketika kita seperti ini janjinya Allah. Dan janjinya Allah itu, saya tanya, janjinya Allah itu hoax atau pasti? Jangan jawab. Janjinya Allah itu palsu atau pasti? Janjinya Allah. Janji Allah itu pasti. Ya, pasti. Yakin saya. Janjinya Allah karena pasti maka kita wajib juga memastikan gitu. Apa janjinya Allah ini? Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisobri wasolat. Innallaha ma'asobirin ya. Mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sekarang pertanyaan gini. Sabar. Sabar susah atau gampang? Sabar. Iman sudah jelas ya. Iman itu tadi bergetar hati kita. Sholat ya. Itu adalah metodenya. Kita menunggunya itu dengan sholat. Nah sekarang sabarnya. Sabar itu sulit atau gampang? Sabar. Bisa dijawab di kolom komentar. Sabar itu sulit atau gampang? Oke. Buku saya ini jawabnya sulit. Good. Ada lagi? Sabar itu sulit atau gampang? Oke. Jawab dulu. Masa satu orang yang jawab? Sabar itu sulit atau gampang? Wah, oke. Sulit. Nah, Bu Maryam gampang. Alhamdulillah. Oke. Sekarang saya tanya gini. Kalau Anda ujian sekolah, kemudian ujian sekolah itu Anda boleh buka Google, boleh open book, boleh searching di pusat informasi yang bisa mendapatkan jawaban terhadap ujian Anda tadi. Gitu ya. Anda ujian, boleh open book, boleh searching, boleh googling. Pertanyaannya, ujiannya itu tadi sulit atau gampang? Gitu. Ujian tadi sulit atau gampang ketika kita boleh open book, kita boleh searching Google, kita boleh cari di internet jawabannya. Sulit atau gampang? Gampang. Nah sekarang kita baca kembali baik-baik. Innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Pertanyaan saya, kalau kita sabar, itu dibersamai sama Allah. Allah itu yang punya segalanya, Allah Maha Kaya, Allah Maha Tahu solusinya. Allah itu membersamai kita ketika kita sabar. Jadi pertanyaannya, sabar itu sulit atau gampang? Sabar itu sulit atau gampang? Kalau kita sabar, kita itu dibersamai sama Allah. Yang tahu segalanya. Yang paling kita cintai. Jadi gampang. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, sabar itu gampang. Yang jadi sulit tadi adalah sebenarnya kita itu tidak sabar. Karena kita tidak sabar jadinya sulit.
Kalau kita ini orang yang sabar, insya Allah mudah. Kenapa? Karena kita tahu sabar itu dibersamai Allah. Kalau jenengan pengen gampang, bisa ke Baitullah, sabar. Itu jawabannya. Gimana caranya sabar? Sholat. Ini gandeng semua. Kalau sudah iman, ya orang iman itu pasti sabar. Metode biar sabar terus sabar adalah sholat. Ini gandengannya. Jadi kalau Anda mulai ragu, mulai gelisah, mulai capek, mulai lelah, ambil wudhu sholat. Itu metodenya. Jadi sabar itu bukan susah. Sabar itu gampang. Kenapa? Karena ketika sabar dibersamai sama Allah. Kalau dibersamai Allah, kita nggak punya uang, jadi punya uang. Kita nggak ngerti jawabannya, jadi tahu jawabannya. Kita nggak ngerti solusinya, jadi tahu solusinya. Kenapa? Dibersamai sama Allah. Itu. Sekarang kita perdalam lagi. Saya tanya ke jenengan. Jenengan sudah merasa beriman belum? Jenengan sudah merasa sabar belum? Jenengan sudah merasa sholat atau belum? Ibu-ibu, bapak-bapak sudah merasa beriman belum? Sudah merasa sabar belum? Sudah merasa sholat belum? Nah, kok belum ditolong? Pertanyaannya. Kalau sudah, kok belum ditolong? Nah gitu. Karena nggak mungkin janjinya Allah itu tidak tunai, itu tidak mungkin. Kalau kita sudah beriman, kalau kita sudah sabar, kalau kita sudah sholat, pasti kita berangkat. Kalau kita kok tertunda-tunda berangkatnya, berarti kita kemungkinan belum sholat. Kemungkinan kita belum sabar, kemungkinan kita belum beriman. Atau tidak sempurna imannya, tidak sempurna sabarnya, tidak sempurna sholatnya. Gitu. Contoh tidak sempurna itu gini. Punya piring. Di piring kita ini ada nasi halal. Ada ikan halal. Ya. Kemudian ada sayur halal berkuah. Tapi hanya ada setetes minyak babi yang haram. Pertanyaannya, hanya setetes yang 1% tadi. Kira-kira jenengan mau nggak makan tadi? Makan makanan tadi. Nasi, ada ikannya, ada sayurnya, ada kuahnya, tapi ditetesin minyak babi setetes aja 1%. Anda mau nggak makan dalam piring itu? Kenapa nggak mau? Tiba-tiba jadi haram. Nah gitu. Sama dengan iman, sama dengan sabar, sama dengan sholat. Ada 1% setetes saja keraguan, semuanya jadi seakan-akan belum beriman, seakan-akan belum sabar, seakan-akan belum sholat. Seakan-akan loh ya, saya pakai kata seakan-akan. Kenapa? Karena imannya cacat. Iman sabar sholat itu harus 100%. Kalau 99% itu cacat. Kalau cacat nggak ditolong. Karena kalau mau ditolong jelas, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jelas. Jadi nggak boleh cacat. Nggak boleh 99%, harus 100%. Nah sekarang banyak orang yang ngaku sholat, tapi ternyata belum sholat. Ini dalilnya. Dalilnya ada di Quran surat Al-Ma'arij, surat 19 sampai 22. Ya. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Nih ya, kata kuncinya. Jadi Allah menciptakan manusia, menciptakan saya, menciptakan Anda, menciptakan kita semua bersifat suka mengeluh. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Ini ciri-ciri manusia nih. Diciptakan bersifat suka mengeluh. Kalau ditimpa kesusahan berkeluh kesah itu cerita ke orang lain. Aduh, aku lu lagi ditipu. Aduh, aku lagi nggak punya uang. Aduh, aku lu habis jatuh. Aduh, itu. Itu namanya berkeluh kesah. Nah, kemudian yang ketiga, di ayat 21-nya, apabila mereka mendapatkan harta, dia jadi kikir. Ini manusia ya. Satu, diciptakan suka mengeluh.
2 kalau ditimpa kesusahan berkeluh kesah. 3 kalau mendapat kebaikan, mendapat harta, dia jadi kikir, jadi pelit, jadi ngeman uangnya. Ini manusia. Tapi kata Allah, kecuali ilal musallin. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi ciri-cirinya, kalau kita mau ditolong sama Allah tadi, kita beriman, kita sabar, kita sholat. Dan ciri-cirinya orang sholat adalah berhenti mengeluh, berhenti berkeluh kesah, berhenti kikir. Kalau kita masih suka mengeluh, kalau sampai kita masih berkeluh kesah, kalau sampai kita masih eman keluar uang kita untuk sedekah, eman keluar uang kita untuk nabung, nabung umroh, eman uang kita untuk kita ambil koper, artinya kita masih kikir, berarti kita belum sholat. Ini pedes banget loh dalilnya ini. Ini yang ngomong Allah ya, bukan saya. Saya cuma menyampaikan aja. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Kecuali orang-orang yang sholat. Rasakan pada diri jenengan. Kalau jenengan masih ada mengeluhnya, masih ada berkeluh kesahnya, masih ada pelitnya, masih ada kikirnya, berarti baru merasa sholat, tapi belum sholat. Kenapa? Karena kalau sholat pasti nggak kikir, pasti nggak berkeluh kesah, pasti nggak suka mengeluh. Kenapa? Karena orang yang sholat adalah disebut ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Tapi kalau ya ayuhan nas, kalau nas manusia itu suka mengeluh, itu berkeluh kesah, itu kikir, itu manusia. Tapi kita ini bukan manusia. Bu Radila, Bu Kosaini, Bu Maryam, Bu Ira, semuanya. Kita ini bukan manusia. Kita ini orang beriman. Beda. Derajatnya beda. Orang beriman itu tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah, tidak kikir. Gitu. Kita tahu kalau kita habiskan untuk di jalan Allah, pasti Allah beri lagi. Itu orang yang beriman. Kemarin di sini Mbak Ira tak kasih tahu kan? Ya. Rekeningku tak kosongkan. Kemarin atau 2 hari, ya kemarin. Kemarin ketemu Mbak Ira, beliau di sini ikut hari ini. Saya tunjukkan rekening saya. Mbak ini loh, Mbak rekeningku. Kosong, kosong rekening saya. Kemarin Mbak Ira ya. Rekening saya sih berapa Mbak Ira? Rekening saya isi 8.000 Bu. 8.000. 8.000 loh. Mbak Ira saksinya. Tapi saya bilang ke Mbak Ira, Mbak, dia di sini seninya. Kenapa? Karena kata Allah, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Bila ditimpa kesusahan dia berkeluh kesah. Apabila mendapat kebaikan harta dia jadi kikir. Saya kosongkan rekening kemarin bukan tanpa alasan. Ada keluarga yang sedang membutuhkan dan sebagainya. Oke, oke, oke. Udah selesai. Terus gimana berangkat bulan depan? Innallaha ma'asobirin. Gitu. Artinya saya pun praktek tentang bulan depan. Gitu. Ini. Dan saya tahu betul dengan dalil ini. Kalau sampai saya kikir, kalau sampai saya berkeluh kesah, kalau sampai saya mengeluh berarti saya belum sholat. Kalau saya sudah sholat, pasti saya tidak kikir, pasti saya tidak berkeluh kesah, pasti saya tidak mengeluh. Ini kata kuncinya. Jadi kalau jenengan hari ini masih ngeluh, jenengan hari ini masih kikir, jenengan hari ini masih berkeluh kesah, berarti belum sholat. Padahal kalau kita mau ditolong sama Allah modalnya sederhana banget. Ajaib kalau kita berani praktek ini. Wahai orang-orang yang beriman. 1, beriman. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan 2, sabar. 3, sholat. Gitu. Berimannya apa? Berimannya tanggal 16 Bismillah berangkat. Tuh. Iman kita jaga, nggak boleh kendor. Nggak boleh kendor. Yang kedua adalah sabar. Yang mau sabar, ya tunggu gitu. Tunggu keputusannya Allah. Dengan apa? Dengan sholat. Gitu. Sholat yang banyak. Terutama sholat taubat. Tuh. Insya Allah
Mari kita praktekkan. Saya juga praktek. Hari ini rekening saya 8.000. Saya yakin lebih kecil, paling kecil di antara kita semua. Saya yakin. Itu. Benar nggak? Jenengan rekening Anda kalau masih ada 100.000, berarti jenengan lebih kaya daripada saya. Gitu. Kalau ada, mestinya Anda tidak boleh kikir. Gitu. Kalau Anda sholat. Kalau Anda ada 1 juta, berarti Anda lebih kaya lagi daripada saya. Saya 8.000 hari ini. Gitu. Makanya, kita praktik sama-sama ini. Dan kita buktikan, ya, kita berangkat bulan depan. Kita buktikan kita pancang iman kita pancang sabar kita pancang sholat kita. Oke, udah ada lagi. Bismillah, nggih. Berangkat sareng-sareng. Iman, sabar, sholat. Praktek yang benar, iman yang benar, sabar yang benar, sholat yang benar. Insya Allah berangkat. Bismillah. Oke, turun. Bismillah, 1. Ada lagi yang mau ikut? 2, 3. Matur nuwun semuanya, mudah-mudahan bermanfaat selama 4 kali pertemuan. Mohon maaf kalau selama menemani ada kurang-kurangnya, ada salah-salahnya. Saya senantiasa mendoakan jenengan semua untuk bisa berangkat bersama bulan depan. Bismillah. Assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.